Oh, jadi Norman memiliki kekasih baru yang bernama Kismi, begitu? Tanya Denny. Kemudian Hamzat menceritakan apa yang pernah diungkapkan Norman kepadanya. Saat itulah Bahtiar mengeluarkan asumsi baru. Jika begitu, mungkin dia memiliki masalah dengan Kismi, sehingga ia nekat melakukan bunuh diri. Suasana menjadi hening sejenak, dengan setiap orang merenungkan analisanya. Beberapa saat setelah keheningan itu, Denny dengan suara sedikit tertekan berkata, "Aku akan mencari Kismi. Aku merasa ditantang untuk mengejar misteri di balik kematian Norman, karena dia telah melukai diriku dan menusuk dirinya sendiri di depanku, di depan kalian, termasuk kamu Susilo dan Yopi. Jika ingin menemukannya, datanglah ke motel itu. Aku rasa orang di bagian front office pasti tahu tentang Kismi," kata Hamzat. Menurut Norman, motel itu termasuk yang eksklusif. Mungkin biayanya semalam setara dengan uang semesteranmu. Denny merasa berterima kasih kepada Norman karena telah menyumbangkan darahnya saat Denny sakit. Saat ini Denny ingin menyelidiki kematian Norman yang menurutnya memiliki keanehan. Ia yakin ada sesuatu yang disembunyikan di balik peristiwa itu. Mungkin terkait dengan Kismi, seorang perempuan yang mungkin memiliki keterkaitan dengan kejadian tersebut. Atau setidaknya Denny berharap dapat memperoleh informasi dari Kismi mengenai kedatangannya ke pondokan mereka pada malam itu. Uang bukan kendala bagi Denny karena kekayaannya yang melimpah terbang terkemuka di ibu kota, dan Denny sendiri memiliki tabungan di beberapa bank. Meskipun bisa hidup dari kekayaannya, ia tetap dipaksa oleh ayahnya untuk meraih gelar sarjana penuh dan melanjutkan studi di Amerika untuk mendalami bidangnya. Walaupun sebelumnya sudah bisa langsung kuliah di Amerika, namun Denny belum memiliki keinginan untuk pergi ke sana karena merasa malu jika hanya bermodal ijazah SMA. Ia merasa perlu memiliki persiapan khusus sebelum meraih gelar doktoral di Amerika. Denny tiba di motel bersama Hamzat karena Hamzat memiliki dendam pribadi terhadap kematian Norman, sahabat yang dianggapnya seperti saudara. Keduanya berpura-pura sebagai tamu yang ingin menyewa dua tempat di motel tersebut. "Hanya satu kamar yang tersisa, Pak," kata petugas front office kepada Denny. "Biasanya untuk malam minggu seperti ini harus dipesan lebih awal, setidaknya 1 atau 2 hari sebelumnya." Denny memandang Hamzat, meminta pendapatnya. Kemudian Hamzat menyampaikan kepada petugas tersebut, "Tinggal 1, tapi yang sebelah mana, Pak? Agak jauh dari pantai." Ini kamar melati." Petugas itu menunjuk pada denah dalam brosur. "Bagaimana dengan kamar di sebelahnya, Motel Seruni?" Tak ada jawaban dari petugas untuk sesaat. Denny menyambung, "Apakah kamar di Motel Seruni sudah dipesan orang?" "Belum, tapi..." Petugas front office agak ragu. Namun karena Denny memberikan tatapan aneh, petugas melanjutkan, "Kamar itu jarang dipesan." "Kenapa?" tanya Hamzat. "Tempatnya kurang nyaman, AC-nya sering bermasalah, dan saluran airnya sering tersumbat. Belakangan ini kami tidak menawarkan kepada tamu karena belum sempat memperbaiki beberapa kerusakan. Tapi jika Anda mau, bisa saja. Di sana juga ada kipas angin sebagai alternatif jika AC-nya tidak berfungsi." "Oke," jawab Hamzat tanpa menunggu persetujuan dari Denny. "Tapi kami butuh teman. Jika ada, tolong panggilkan seseorang bernama Kismi," ujar mereka. "Kismi?" Petugas itu bingung. "Di sini tidak ada yang bernama Kismi. Mungkin Anda salah nama." Jawaban petugas itu terdengar wajar. Umumnya mereka berpura-pura tidak mengenal perempuan panggilan atau tidak menyediakan layanan semacam itu. Meskipun sebenarnya hal itu ada di balik kamuflase mereka. Denny dan Hamzat tidak terkejut. Mereka tetap menggunakan kamar-kamar yang telah dipesan. Bangunan-bangunan itu seperti rumah penduduk terpisah satu sama lain, tidak menggunakan nomor, tapi menggunakan nama-nama bunga. Setiap unit motel memiliki perabotan lengkap, termasuk ruang tamu, kamar tidur besar, dapur, dan kamar mandi. "Di kamar mana kau, Melati atau Seruni?" tanya Hamzat pada Denny. "Aku di Seruni." "Tapi bagaimana dengan Kismi? Bermalam di sini akan sia-sia." "Kita bisa atur lewat telepon nanti, biar aku aja yang bicara." "Kau mau pakai dia?" tanya Denny. "Pakai atau tidak itu urusan nanti, tapi jika Kismi sudah datang, telepon aku dari kamarmu.
Kita akan bicara bertiga, siapa tahu kita bisa menarik kesimpulan yang berguna. Aku pun tak butuh perempuan lain, aku hanya ingin bertemu Kismi, ingin melihat seperti apa dia. Mereka tiba di motel saat malam hari. Pukul 8 malam, mereka memesan kamar yang berseberangan. Masing-masing dilengkapi dengan bangku taman di bawah payung berwarna-warni. Telepon di kamar Denny berdering. Hamzat menelponnya. Aku sudah membujuk petugas untuk mengatur pertemuan dengan Kismi. Aku akan kirimkan ke kamarmu, Den. Apa yang dikatakannya, Ham? Mereka mau mencoba. Awalnya mereka menolak dan tak mengakui ada anak buah bernama Kismi. Tapi aku meyakinkan mereka untuk mencoba mencarinya. Dan akhirnya mereka meminta kita menunggu, kata Hamzat sambil tertawa. Sepertinya Kismi adalah perempuan yang cukup eksklusif, kata Denny sambil tersenyum. Mungkin tidak semua orang bisa bertemu dengan Kismi, Ham. Tarifnya mungkin jauh di atas yang lain. Tapi semuanya bisa diatur, kata Hamzat sambil bercanda. Suara ombak bergemuruh. Mengingat motel itu berlokasi di tepi pantai, kadang-kadang angin berdesir, seolah bergabung dengan deru ombak yang menghantam karang. Di dalam kamarnya, Denny mulai gelisah. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, namun tak ada tanda-tanda kedatangan perempuan itu. Hamzat beberapa kali mendatangi kamar Denny dan bertanya tentang perempuan yang dipesannya. Namun jawaban Denny selalu sama, belum datang. Rasa penasaran membawa Hamzat ke kamar Denny, dan ia melihat sendiri bahwa Denny benar-benar sendirian tanpa kehadiran wanita yang diharapkan. Aku sudah bicara dengan resepsionis, katanya Kismi sedang dijemput, kata Hamzat. Kita harus bersabar. Yang harus bersabar aku atau kamu? Sepertinya kamu yang gak sabar lagi, Ham, kata Denny sambil tertawa pelan. Hamzat kembali ke kamarnya, kamar melati. Ternyata ada keisengan yang dilakukannya di kamarnya. Di dekat kamarnya ada kamar motel lain, yaitu kamar mawar. Di situ tampaknya penghuninya tidak menyadari bahwa cahaya yang menerangi kamar mereka menampilkan bayangan keluar dari kamar yang gelap. Dari jendela dapurnya, Hamzat memperhatikan ruang tidur yang terang di kamar mawar. Di sana terlihat dua orang sedang bercumbu dalam bayangan. Dari kamar Denny, bayangan itu tidak terlihat. Namun dari kamar Hamzat, adegan tersebut terlihat dengan jelas. Denny sendiri tengah menikmati acara film kesukaannya dari TV Malaysia. Ia tidak terlalu memikirkan apakah wanita yang dipesannya akan datang atau tidak. Tidak ada kebingungan di dalam pikirannya mengenai kehadiran perempuan tersebut hingga larut malam. Yang ada di benak Denny saat itu adalah alur cerita dari film detektif kesukaannya. Ketika pukul 12 malam lewat 2 menit, tiba-tiba layar TV menjadi buram, seakan-akan salurannya terganggu. Layar TV dipenuhi dengan bidik-bidik yang seperti semut sedang berkumpul. Barulah pada saat itu Denny menyadari tujuan sebenarnya. Ia melirik arlojinya dan mendesah. TV dimatikan, Denny berbaring sambil merenungkan masa-masa saat kematian Norman. Bayangan tubuh Norman yang bersimbah darah kembali menghantui pikiran Denny, menyebabkan gemetar di tubuhnya saat mengingat kengerian tersebut. Emosinya meletup, menggebu untuk mengetahui penyebab kematian Norman. Di antara suara deburan ombak yang samar diiringi siulan angin pantai, hembusan angin kali ini terasa agak aneh bagi Denny. Dia merasa angin itu memiliki kesan yang tidak biasa. Sesekali suara angin tersebut menyerupai lolongan serigala yang menembus malam. Hatinya mulai gelisah, merasakan debaran yang aneh dan tak dapat dijelaskan. Ini menjadi pengalaman yang tidak biasa baginya. Ada apa ini? Pikiran dalam hati. Tiba-tiba gagang telepon diangkat. Denny berniat menghubungi Hamzat karena merasa semakin gelisah dan cemas. Namun sebelum ia menekan nomor telepon, tiba-tiba terdengar ketukan lembut di pintu. Denny berhenti sejenak, ingin memperhatikan suara ketukan itu. Kedua kalinya pintu itu terdengar diketuk dengan lembut dan sopan. Pasti bukan Hamzat, pikir Denny. Denny segera turun dari ranjang empuk yang berseprai lembut dan merapikan rambutnya sebentar sebelum membuka pintu. Selamat malam, sapa seorang perempuan dengan sepasang mata indah dan bibir sensual. Malam, jawab Denny sambil merasakan denyutan di dadanya. Sedikit gugup, ini pertama kalinya ia bertemu dengan perempuan cantik
dengan daya tarik yang luar biasa, mengagumkan dan membangkitkan gairah. "Anda Kismi?" "Iya, Anda yang membutuhkan saya," ujar Kismi dengan suara serak manja. Kemudian ia tertawa dengan lembut namun cukup panjang. "Aku pikir kau tak akan datang. Mungkin kau ada janji dengan bos lain malam ini," ujar Denny mencoba memancing percakapan. "Tidak, semua orang bisa bertemu denganku." "Oh ya, namamu?" "Denny." Kismi tertawa pelan dan singkat. Denny sedikit terkejut dan bertanya, "Kenapa tertawa?" "Namamu mirip dengan mantan kekasihku, tapi wajahmu jauh lebih tampan dan hatimu pasti lebih lembut darinya," kata Kismi sambil meletakkan tas kecil yang tadinya tergantung di pundaknya. "Kau mau minum apa?" "Bir," tanya Denny sambil membuka kulkas yang berisi berbagai minuman dan buah-buahan. "Aku lebih suka air putih, yang lainnya tidak," jawab Kismi. Maka Denny pun mengambilkan air putih untuk Kismi. Malam membawa suasana romantis yang hening. Namun bagi Denny, malam itu bagaikan teka-teki yang menarik. Meskipun memberikan ketegangan dan rasa tidak nyaman, malam itu juga penuh dengan keindahan dan kesunyian yang memikat. Denny tak henti menatap Kismi, terpesona oleh kecantikannya dan lekuk tubuhnya yang eksklusif. Dia terlihat seperti seorang ratu, mengenakan gaun putih panjang yang berhiasan rendah di bagian perut dan leher. Bau parfumnya sangat halus dan menenangkan. Suasana terasa begitu memikat. Rambutnya yang disanggul memperlihatkan leher jenjang dengan kulit kuning langsat yang mengundang untuk dikecup. Bibir sensualnya sesekali membuat hati Denny berdebar-debar karena menahan hasrat yang ingin dia kendalikan. Gaun putih yang tipis memberikan bayangan jelas akan lekuk tubuhnya yang menggoda. Denny terus menelan ludahnya sendiri, lebih memilih untuk bungkam dan menikmati keindahan yang luar biasa daripada membuka percakapan panjang. "Mengapa diam saja?" tegur Kismi yang sudah duduk di pembaringan, sementara Denny duduk di mebel dekat ranjang, masih menatap Kismi tanpa berkedip. "Kau datang kemari untuk apa?" "Merenungiku saja. Kamu akan rugi waktu loh." Jadi apa yang harus kulakukan menurutmu?" Denny masih terkesan kikuk dan kebingungan, terbuai oleh kecantikan yang tak tertandingi. "Apa yang kamu butuhkan di sini?" tanya Kismi. Denny terdiam, kebingungan dengan pertanyaan itu. Sepertinya ada keajaiban yang membuatnya lupa segalanya, hanya terfokus pada kecantikan yang memukau dari wajah Kismi. "Ini kali pertamamu kemari kan?" Kismi mendekat, menyentuh hidung Denny. Pemuda itu hanya mengangguk. Kismi melanjutkan, "Kamu bisa jadi penasaran dan tergila-gila kalau menghabiskan malam di sini bersamaku. Apakah banyak orang yang seperti itu? Maksudku, apakah banyak yang ketagihan padamu?" tanya Denny dengan ragu. Kismi mengangguk lalu menjawab, "Tapi aku tidak melayani semuanya. Aku pilih-pilih dalam mengulangi momen keintiman dengan mereka. Memang ada yang aku layani lagi, tapi hanya 1-2. "Termasuk aku?" tanya Denny. "Mana ku tahu, kita belum berbagi kenikmatan bukan?" jawab Kismi. "Apakah kamu ingin tahu seberapa hebatnya aku?" tantang Denny mencoba sok berani, sambil sesekali mengusap lengan karena merinding. "Apakah kamu seorang yang hebat?" Kismi membalas tantangannya. "Apakah kamu ingin mencoba?" tanya Denny. "Tentu saja, aku hanya tunduk kepada mereka yang hebat dalam bercinta. Kalau kamu bisa menundukkan aku, hidup kamu akan dipenuhi dengan kemegahan dan kebahagiaan," ujar Kismi. "Mengapa kamu berkata begitu? Apakah kamu mencari pasangan yang cocok dengan impian kamu?" tanya Denny. "Aku tidak begitu mencari, tapi jika ada yang bisa menarik hatiku, mungkin dia yang akan kupilih untuk selamanya," kata Kismi sambil merayapkan jari telunjuknya ke dagu Denny, lalu ke bibirnya, dan Denny pun menyambut dengan ujung lidahnya. Denny tanpa memikirkan apa yang sedang direncanakan dengan Hamzat, Denny justru menikmati malam itu bersama Kismi. Mereka pun bercinta semalaman suntuk. Hamzat terbangun di kursi dapur, terkejut menyadari matahari telah memancarkan sinar pagi yang hangat di ruang tersebut. Astaga, sudah pagi. Hamzat segera menuju meja di kamar tidurnya, mengambil arlojinya. Astaga, sudah pukul 7 kurang 10 menit. Apa yang terjadi dengan Denny? Tanpa merapikan diri, Hamzat bergegas ke kamar Denny, menyeberangi jalan kecil dan mengetuk pintu kamar itu. Tetapi tidak ada respon. "Ada apa denganmu, Den?"
Mengapa tidak membuka pintu? Apakah dia tertidur seperti aku? Pikir Hamzat. Seharusnya tadi aku telepon dari kamar, mungkin dia akan terbangun. Sebelum Hamzat kembali ke kamarnya, pintu kamar Denny tiba-tiba terbuka, dan Denny muncul dengan mata setengah terpejam dan tangannya di atas wajah, menahan sinar matahari. Sialan lo, gerutu Denny dengan kesal. Ia memasuki ruangan, membuat Hamzat terkejut. Kemudian Hamzat mengikutinya. Denny rebah di atas ranjang dengan lesu. Oh Tuhan, kenapa kau jadi seperti mayat begini, Denny? Hamzat melihat Denny tanpa ekspresi yang jelas, agak tegang. Denny kembali menelentangkan tubuhnya ke kasur dan kembali meraih gulingnya. Kamar ini bau sperma. Brengsek, apa yang kamu lakukan semalam? Apakah Kismi datang ke sini? Denny hanya menggumam, mengkonfirmasi dugaan Hamzat. Oh, jadi dia benar-benar datang dan kamu bercinta dengannya. Hamzat hampir berteriak, terlihat marah. Iya, semalam suntuk, ucap Denny santai dengan mata yang masih layu karena kelelahan. Kenapa tidak memberitahuku? Protes Hamzat kesal. Tidak sempat. Bodoh sekali. Aku tidak suka dengan sikap sembrono seperti itu, Den. Kita datang ke sini tidak untuk satu pihak saja. Kita ada di sini untuk... Tidak sempat, potong Denny. Merasa kesal, Hamzat tidak melanjutkan. Mereka berdua diam, menghindari konflik yang tidak perlu. Denny melihat sekeliling, heran melihat ranjang berantakan, spray dan selimut tergeletak seperti setelah pertarungan banteng. Pakaiannya Denny berserakan di lantai dekat kursi empuk. Denny hanya mengenakan celana dalam saat itu. Kasur yang berantakan itu penuh dengan noda kelembapan dan bau yang tidak sedap, membuat Hamzat terpaksa pergi. Sebelum kembali ke kamarnya, dia mengingatkan Denny, kita harus check out pukul 12 siang, jangan sampai terlambat. Denny hanya menggumam tanpa membuka mata, dan Hamzat segera meninggalkan kamar yang lembab. Dalam hatinya, Hamzat merasa geram dan menyesal karena gagal bertemu dengan perempuan bernama Kismi. Berusaha meredakan kekesalannya, Hamzat mencoba menenangkan diri dengan berpikir, meski begitu, Denny pasti sudah mendapatkan beberapa informasi dari Kismi tentang almarhum Norman. Yang penting, Denny bisa merangkum semua yang dia dapatkan dari Kismi tentang Norman. Saat menjelang pukul 10 pagi, Denny masih tertidur. Hamzat mengambil kesempatan untuk pergi ke pantai, menikmati pemandangan yang indah dan cuaca yang cerah. Dalam hatinya, Hamzat masih bertanya-tanya, tapi mengapa wajah Denny begitu pucat, seperti mayat? Benar-benar lemas dan layu. Apakah dia benar-benar menghabiskan semalam dengan Kismi? Apakah dia seburuk itu? Sambil menyusuri pasir pantai yang putih dan lembut, Hamzat melihat banyak pasangan yang berbeda usia berjalan sambil bergandengan tangan. Yang jelas bukan suami istri. Ada juga orang-orang yang lebih tua menikmati waktu bersama yang jauh lebih muda. Hamzat kadang merasa iri melihat mereka. Bagaimana orang-orang tua bisa memiliki pasangan yang muda dan cantik? Mengapa mereka yang berambut abu-abu dan berwajah tirus bisa menarik gadis-gadis cantik seperti itu? Dan mengapa dia tidak bisa seperti mereka? Apakah itu karena perbedaan ekonomi yang membuatnya tidak sebanding dengan para opa-opa yang pecandu daun muda itu? Almarhum Norman pernah menceritakan kehebatan Kismi pada Hamzat. Dia tidak seharusnya dianggap hanya sebagai wanita penghibur. Kismi begitu anggun. Dia seperti seorang ratu dari zaman Romawi kuno. Hidungnya mancung, matanya jernih dengan tajam yang mengesankan, tapi begitu menyenangkan dipandang. Jika kamu berjalan bersamanya di pantai, pasangan yang berdekatan akan melepaskan pelukan mereka, dan mata orang-orang yang ada di sekitar pasti akan tertuju pada Kismi tanpa berkedip. Kismi memiliki daya tarik yang membuat pria bisa melupakan segalanya. Hamzat tersenyum sendiri, teringat akan kata-kata Norman. Mungkin inilah pantai yang dimaksud oleh Norman, tempat di mana dia seharusnya berjalan bersama Kismi, membuat semua mata pria terbelalak padanya dan melepaskan pelukan dari pasangannya. Jika memang demikian, sungguh betapa istimewanya wanita yang bernama Kismi itu. Pantaslah petugas motel merahasiakan informasi tentang Kismi dan tidak segera memberikan akses kepada tamu. Kismi mungkin adalah ikon bagi motel itu, seorang primadona yang tidak bisa dijangkau oleh sembarang pria. Tentang harga jasa yang ditawarkannya pasti jauh di atas dari para wanita penghibur lainnya.